zikir dengan syukur itu selalu bergandengan. Udhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu, bersyukurlah engkau. Udhkuruni azkurkum washkuruli, dan bersyukurlah engkau kepadaku. Jadi antara zikir yang ingat Allah dengan syukur itu adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Ya, ini bagaimana cara mensyukuri hidup? Ya, pokoknya dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih musibah alhamdulillah. Ya, makanya saya dikisahkan itu ibu sahabat Urwah ya. Sahabat Urwah itu sahabat Nabi yang diundang ke kota Syam dari kota Madinah, diundang oleh Khalifah Al-Walid. Ya, ini udah senior nih, dipanggil Khalifah lah ya. Begitu di tengah jalan, kan jauh Madinah ke Syam, kena penyakit gula. Tangannya kakinya harus dipotong. Kan kalau gula membusuk kan harus potong. Akhirnya dia bilang, mau nggak pakai minum khamar? Ogah, khamar itu haram. Mau nggak minum? Nggak mau, itu haram. Terus gimana cara motongnya? Ini bahaya, bisa sampai ke atas penyakit gula itu. Akhirnya dia bilang gimana? Potong ketika aku sholat. Coba, potong ketika sholat. Jadi begitu dia sujud, dagingnya dulu bu. Kan di dengkul ini dagingnya dikelek gitu, habis itu dikampak. Terus itu dikampak, dikelek, nggak bergeming sujudnya. Karena kenapa? Orang dulu bu, orang salaf itu kalau sholat lupa dunia, udah masuk ke dalam alam ketuhanan gitu. Kita sholat nyamuk nempel, gelepok. Sholat ada istri bawain makanan, ya Allah ini makanan enak banget. Susah kan bu ya? Jadi orang dulu kalau sholat tuh begitu, karena dia bersyukur gitu loh, bersyukur. Akhirnya ya, karena nyambung sifat setelah lisan berzikir, hati bersyukur, dan sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah. Itu yang tadi kisahnya Urwah, dia itu nggak pergi sendiri, pergi sama anak kesayangannya. Anaknya ada 7, diajak 1, sisa 6 di rumah. Coba begitu dipotong, kan darah bercucuran tuh dari dengkul, langsung disiram sama minyak panas. Dianya lagi sujud, pingsan, dia jatuh. Pingsannya kenapa? Kena minyak panas. Ya Allah, saya kemarin jatuh hujan-hujanan ya di rumah, kebetulan biasanya nggak begitu, saya coba gitu ya, nanjak ke rumah saya itu, saya taruh barang, ya begitu saya belok, licin kan hujan, jatuh. Segini lah ya di betis saya itu kena knalpot, ya sampai putih banget itu. Jadi kulit atasnya itu gosong, jadi dalamnya itu putih bu. Awalnya nggak berasa gitu ya. Saya begitu aja tuh udah sakit. Ya awalnya sih kagak sakit, begitu dikasih odol, ya Allah, kayak orang sampai sekarang alhamdulillah ya. Maksud saya itu dia pingsan cuman gara-gara kena gituan bu, ya jatuh pingsan langsung. Ya. Tapi apakah sabar? Sabar. Ya. Berapa banyak orang yang dalam kehidupan itu nggak penuh kesabaran. Ya. Dikasih penyakit, Nabi Ayub dikasih penyakit 18 tahun bu, kuat nggak ibu? Nabi Ayub dikasih penyakit 18 tahun, setengah umur, sampai terkelupas gitu loh. Orang pada ngejauhin, saudara ngejauhin. Kayak kolera gimana sih bu? Awalnya merah, hitam, coplok, merah, hitam, coplok gitu ya. Jadi pada jatuh-jatuhan itu kulit. Bukan hanya jatuh, bau. Itu ya Allah, 18 tahun siapa yang nggak sabar? Kita kalau kayak gitu, aduh mending gue mati deh, kayak gitu kan biasanya begitu. Nah akhirnya begitu pingsan sadar, anaknya datang nih, Urwah, ayahanda, rombongan Khalifah Al-Walid datang, gitu. Al-Walid bin Abdul Malik datang dari Syam. Alhamdulillah, dia masih belum nyampe, itu masih di pesisiran Syam. Nah keluar sana, panggil, suruh masuk. Begitu keluar dari perkarangan, itu rombongan khalifah kan banyak, mereka pakai onta, pakai kuda. Itu anaknya Urwah secara nggak sengaja diseruduk sama onta, keinjak sama kuda, sama rombongan, mati seketika.
Udah penyakit gulanya belum sembuh, sakitnya juga belum capek, nerima kabar terakhir anaknya meninggal ketabrak kuda. Coba udah kayak gitu Bu, dalam perjalanan yang berhari-hari dari Madinah belum sampai ke Syam, sakit, dioperasi, ya belum sembuh, plus anaknya wafat. Tapi apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Segala sesuatu adalah Allah. Apa dia bilang? Saya dikasih titipan 7 orang, Allah ngambil 1, nggak apa-apa ya, masih ada sisa 6. Itu kaki yang bekas dipotong, sama dia diambil, sini. Kaki yang busuk itu, ya, dipegang sama dia, kan dibungkus. Dia bilang, Alhamdulillah, ini kaki belum pernah saya ajak ke tempat maksiat. Jadi dia bersaksi itu, ini kaki belum pernah saya ajak ke tempat maksiat. Nanti kamu bersaksi di hadapan Allah bahwa saya telah menjauhkan maksiat. Ya. Itu terkait dengan wa'alal bala'i sabir. Dan setiap ada bala, maka yang paling pas adalah sabar. Ya. Coba Siti Fatimah ketika tangannya keras gara-gara ngulenin tepung buat bikin roti. Ya, kan kalau orang Arab tuh pakai gandum Bu ya. Ibu kalau orang dulu itu yang diputar tuh Bu. Ya, grek. Lah zaman zamannya Siti Fatimah pakai tangan masih grek. Batunya itu kan keras-keras. Ya, tiap hari karena mereka makannya gandum tiap hari kan ngulek. Nah, ini pada kapalan ini. Ya Rasulullah, tolong dong bayarin pembantu. Ya, saya capek. Ya, itu namanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Miskin Bu, nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, seadanya. Tapi apa di jawaban Rasulullah? Wahai Fatimah, kalau engkau mau, aku angkat tangan sama Allah. Ya Allah, itu ulekan giling sampai hari kiamat. Bisa. Ulekan muter sendiri gitu. Atas doa Nabi bisa sampai hari kiamat, nggak apa-apa. Nggak mau nggak begitu? Tapi aku nggak mau. Gitu loh. Biarin nanti itu tangan kasar itu akan jadi saksi, akan dihitung itu dalam masalah pahalanya. Ya, sabar maksudnya. Gitu ya. Siapa sih yang nggak sabar? Siti Fatimah. anaknya banyak gitu ya. Ya.